Apa karena nggak ada kerjaan? Kita mesti percaya sama Rangga Sunda Empire. Iya kan? 95% masalah di perusahaan itu masalah komunikasi. 2020 negara-negara bakal restart gitu. Tapi kita mobil bisa kaya kan? Nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengusaha dimanapun Anda berada, senang sekali saya Iqbal Faiz. Hari ini saya masuk dalam sebuah radar yang sangat berbahaya. Namanya The Pengusaha. Ini saya bersyukur sekali sekaligus bahagia karena saya bisa bergabung di podcastnya The Pengusaha dan langsung sama foundernya Mas Auf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iqbal. Mas Auf ngapain sih bikin podcast segala? Apa karena nggak ada kerjaan? Nggak, saya khawatir gitu loh. Ini kan gara-gara pandemi, orang semua bikin podcast gitu loh. Ini jadi saya sebagai seorang penyiar radio ini agak terintimidasi. Ya, ini Mas Iqbal, apa namanya? Kalau kita lihat taipan-taipan di Indonesia itu salah satu industri yang mereka pegang itu media. Betul. Nah, kata orang Yahudi kalau mau menguasai satu negara, kuasai medianya. Kuasai media, ya. Dan sekarang media sekarang ini menarik gitu loh. Media sekarang itu kalau dulu kan TV sendiri, radio sendiri. Nah, teman-teman yang atau orang-orang yang dulu di industri itu tuh jadi kayak agak gagap gitu di media sekarang. Nah, media sekarang itu kayak all round. Nah, everybody can fly kata siapa namanya AirAsia. Tapi everybody can live sekarang gara-gara pandemi ya. Pandemi. Nah, saya bikin ini sebenarnya lebih ke kayak The Pengusaha itu adalah media nanti ya, media yang memberikan wawasan, memberikan informasi tentang apapun yang dibutuhkan pengusaha. Karena terus terang kemarin kalau pakai akun saya pribadi gitu. Kadang-kadang kan mungkin jarang update atau apa, teman-teman ada yang DM, ada yang nanyain, ada yang sampai WhatsApp, Mas kok lama nggak update itu? Nah sehingga ya sudah biar kebetulan akun saya followernya juga agak lumayan gitu ya. Udah itu hidup semua tapi followernya. Iya lah, nggak ada yang fake ya, nggak ada yang fake follower. Udah saya putuskan ya sudah, saya niatkan akun saya Instagram gitu ya. Saya ubah jadi sebuah media namanya The Pengusaha. Diwakafkan dan saya juga bentuk tim khusus gitu kan. Salah satunya ini kan mengajak Mas Iqbal Faiz gitu ya. Nanti insya Allah The Pengusaha ini jadi gini, isinya adalah informasi yang ada beberapa pengusaha yang dia mulai membesar usahanya. Nah kadang-kala dia kaget gitu ya ketika harus berubah strategi bisnisnya yang dulu nggak bisa dipakai lagi. Oke, sorry. Sebelumnya saya pengen ngasih tahu juga bahwa ini sekaligus podcast perkenalan, ya Mas Auf. Kalau Mas belum ada yang belum kenal Mas Auf ya kebangetan gitu ya. Kalau saya kenal Mas Auf pertama itu karena Mbok Moro. Nah, mungkin pernah dengar dulu ya, pernah mampir juga orang Jogja ya? Jogja. Sekitarnya. Jogja kita sampai Makassar waktu itu. Wih, keren. Mungkin ada yang pernah nyobain Mbok Moro dan akhirnya diputuskan untuk brand itu dijual. Itu kan keren banget. Nah, ini Mas Auf foundernya kemudian beralih menjadi tukang podcast hari ini. Oke, lanjut Mas Auf. Jadi The Pengusaha itu tergerak dari, saya lihat majalah Forbes itu ya, majalah Forbes itu dia ngajak, dia mengangkat pengusaha-pengusaha yang sudah sukses besar gitu ya. Ada dari kayaknya kasih panggung gitu. Ya, kasih panggung gitu. Nah, walaupun mungkin nggak semua pengusaha suka manggung ya, tapi ini lebih ke kayak harusnya yang bisa kita angkat adalah mereka yang sedang naik daun nih, sedang mulai membesar usahanya, dan di daerah itu cakupannya kadang-kala nggak tercapai. Ini kayak dulu tahun 2008 saya bikin majalah musik namanya DAB, Mas Iqbal. Itu saya bikin karena musisi daerah itu tuh nggak masuk radarnya Rolling Stone, nggak masuk radarnya Trax. Ya sudah saya bikin Dynamic Aural Bliss namanya. Itu dan saya itu berbayar atau free ya? Saya bagian free itu untuk propaganda saya gitu. Dan sehingga alhamdulillah dulu musisi daerah keangkat gitu. Nah, sehingga ini saya lihat juga nih ada beberapa, saya pengen mengajak teman-teman yang usahanya mulai besar ya. Besar ya, ini mulai bisa saling berkenalan di situ. Jadi The Pengusaha itu jadi wadahnya, jadi rising star-nya ini loh lagi muncul itu gitu. Dan sekaligus nanti kadang-kala ketika kita saya baca buku-buku itu majalah-majalah gitu ya, itu tuh
rumit Mas di pengusaha yang sedang mulai berkembang, itu agak rumit menerjemahkan. Iya, kayaknya kalau misalkan nih kita pengusaha yang awalan atau menengah, itu belajar, apalagi yang awalan ya, belajar dari sosok Nadiem Makarim misalnya. Itu kayaknya tips sukses. Itu 1, bangun pagi, 2, bersama keluarga, 3, mobil misalnya. Nah, tips dari Nadiem Makarim ini kan nggak bisa kemudian diterapkan begitu aja. Paling kita mobil bisa kaya kan, nggak mungkin gitu. Bingung. Nah, itu jadi gitu. Jadi saya pengen nanti di pengusaha itu ada kayak best practice-nya, ada tips-tips khusus gitu, ada tools mungkin yang dibagikan, ada yang langsung memang itu langsung bisa dipakai free gitu. Free, dan teman-teman bisa pakai itu langsung, jadi dampaknya langsung gitu. Itu nanti platformnya apa? Nanti kita akan main, jadi gini, media sekarang menurut saya tuh nggak kayak dulu ya, TV atau media itu ada sebuah badan, dan media itu akhirnya akan ada mengikuti channelnya ada di mana sih, yang baru new medianya apa, nah itu masuk situ. Jadi untuk awal kita akan ada daily nanti di website sama di Instagram, kemudian nanti monthly-nya kita insya Allah nanti kita akan bagikan PDF. Yang tadi mungkin nanti ada tokoh pengusahanya yang kita foto gitu ya, kita tampilkan gitu, termasuk ada ulasan bulanan di situ. Jadi kita ada. Jadi integrated ya. Ada website, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, ya nanti Spotify, ya, dan termasuk WhatsApp itu pakai apa? PDF, YouTube juga. Gitu. Jadi disebarin di situ ya. Oke. Nah, bicara soal itu semua, ilmu yang dikeluarkan, ilmu workshop nih. Ilmu artinya langsung bisa nggak? Ya, itu jadi kayak teman-teman ikut artinya gini. Nah itu dia. Kasihan dong yang bikin workshop. Tapi lebih ke kayak ya dari pengalaman saya ini, saya pengen ini apa yang kami pernah jalankan, apa yang pernah kami dapatkan, dan mungkin nanti dari pengalaman teman-teman bisa kita sajikan tajam gitu, bahwa ini loh seperti ini gitu. Oke. Tujuannya biar UMKM, UKM itu bisa scale up. Oke. Ini sasarannya adalah mikro ke menengah atau gimana tuh? Ini istilahnya ekonominya. Kalau usaha mikro dia kan masih agak bingung gitu. Misalkan saya pernah ketemu dengan ibu-ibu, maaf, yang dia jualan di pantai, jualan ikan bakar. Iya tuh Mas, scale up dia nggak tahu. Jadi bukan di situ, tapi teman-teman yang usahanya mulai tiba-tiba ini tiba-tiba kok usaha saya berkembang ya jadi 10 cabang dan seterusnya. Nah itu biasanya dia butuh guidelines gitu. Yang di situ yang dia usahanya mulai membesar. Gitu. Jangan fokus di situ. Ya, kita fokusnya di situ, di in the middle gitu. Teman-teman yang sekitar berapa sih Mas? Yang dimaksud in the middle itu ya kalau kita ngomong per bulan ya, saya dia di 100 sampai 400 itu mungkin itu sudah mulai naik gitu, dan biasanya paling tinggi mungkin kita bisa ngomong kalau setahun in the middle itu mungkin sekitar 30 sampai 50 M setahun ya. Ya, itu sudah middle ya. Ya, karena biasanya ini yang saya alami karena saya punya bisnis konsultan Mas Iqbal, ada teman-teman yang pas pandemi kemarin itu boom, ya, dia bisnisnya beras organik gitu ya. Timnya belum terbentuk gitu. Nah, kayak gitu kadang-kadang sayang banget ya. Iya. Jangan sampai ketika ini sudah berhasil, marketnya udah dapat, jadi pondasinya nggak kuat ya. Jadi memang orang banyak yang nggak nyangka nih pandemi ini. Sebetulnya kalau mau hati-hati, kita mesti percaya sama Rangga Sunda Empire. Dia bilang tuh 2020 negara-negara bakal restart gitu. Nah sayangnya banyak yang nggak percaya sama dia. Pengusaha mestinya siap-siap sih. Karena tadi Mas Au bilang banyak yang nggak siap, dan ternyata bisnisnya justru boom di saat-saat pandemi seperti ini. Betul. Mas Au, sebetulnya masalah pokok dari pengusaha menengah itu apa sih? Biasanya ya, kalau awal itu masih saya bilang yang masih UMKM 4,8 M setahun ke bawah itu biasanya masalahnya cuma sales aja, itu 4,8 M ke bawah lah setahun. Kalau kita ngomong 4,8 M sampai let's say 20 M setahun, itu dia sudah mulai
ke operation. Ya, operation. Jadi operation itu termasuk dalamnya people. People gitu. Terus 20M sampai 50M dia biasanya financial. Ini based on apa ini analisa ini? Di apa ya, dari riset di majalah luar, saya lupa majalahnya agak terdistorsi, tapi beberapa ada pola yang sama. Secara umum gitu ya? Secara umum seperti itu. 20M sampai 50M itu finance biasanya. Finance itu bukan berarti ini ya, mereka kesulitan dapetin uang. Kebanyakan uang kan? Kebanyakan uang, bingung bagaimana ngeposin uangnya. Gila. 50M ke atas biasanya masalahnya ada di regulasi. Artinya, ya, artinya kebijakan pemerintah. Sudah main ke situ. Sudah main ke situ. Seperti yang saat ini lagi hangat ya, Omnibus Law dan segala macam itu. Itu seharusnya cukup menyita perhatian teman-teman pengusaha ya. Oke. Kalau komunikasi, sebetulnya saya melihat secara umum ketika Mas Auf masuk di ranah ini, kemudian mau cita-citanya ingin mengintegrasikan dan segala macam itu kan berarti ada keresahan di sini. Ada keresahan di sini bahwa sebetulnya masalah komunikasi ini menjadi salah satu biang keladi atau apa ya Mas ya, biang keladi sebuah bisnis tidak berkembang. Betul. Misalkan ada orang yang mengatakan, ada yang mengaku sebetulnya omset saya sudah bagus, sebetulnya strategi saya sudah bagus, sebetulnya cara-cara saya internet marketing dan segala macam sudah oke, tapi kok omsetnya belum naik. Nah, ini kenapa nih? Nanti kita bahas selanjutnya. Ini jadi gini Mas Iqbal, kalau kita ngomong komunikasi ini langsung kita sambung ya. Kalau kita ngomong masalah omset dan seterusnya tadi, sebenarnya adalah sederhana, itu bagaimana kita menerjemahkan komunikasi itu dulu. Satu, Harold Laswell itu kebetulan saya sarjana komunikasi Mas Iqbal. Harold Laswell dulu sangat dicekoi gitu ya. Itu menyampaikan bahwa komunikasi itu basicnya itu apa sih? Komunikasi itu sebenarnya adalah who says what, to whom, kepada siapa, in which channel, with what effect. Contoh nih, ruangan ini. Saya ngomong sama Mas Auf dengan channel dengan perantara. Dengan perantara. Kalau kita ngomong ini langsung, tidak ada perantara, gitu kan. Mas Iqbal ngomong sama saya, tapi kita ngomong sama teman-teman yang sedang menyaksikan. Channelnya ini tadi ya. Channelnya itu, apapun tadi yang bisa kita tarik di situ. With what effect? Ada efek. Ada efeknya apa gitu. Nah, dari situ sebenarnya karena ini sejurus gitu. 95% ada penelitian di Inggris gitu ya. 95% masalah di perusahaan itu masalah komunikasi. Ya, komunikasi itu internal maupun eksternal. Jadi eksternal itu misalkan kita ngomong marketing lah, kita ngomong marketing. Marketing itu sebenarnya proses komunikasi. Who says what, to whom, in which channel, with what effect. Ya, kita memarketkan sesuatu, melakukan kegiatan marketing supaya efeknya misalkan omsetnya naik, gitu, brandnya dikenal dan seterusnya, itu efeknya. Nah, kadangkala orang itu kalau sudah ngomong marketing itu pukul rata. Beberapa misalkan yang saya sering dengar tuh, aku tuh sudah posting di Instagram. Itu sering tuh. Ya, aku sudah hire food blogger, sudah bayar buzzer food blogger, kok omsetnya nggak naik. Nah, itu yang kalau di ilmu komunikasi itu tidak jelas who says what, to whom, in which channel, with what effect-nya. Itu hanya kayak semuanya pukul rata. Padahal bom curah misalnya. Iya. Jadi mereka akhirnya tidak bisa mengukur sesuatu yang mereka juga nggak tahu patokannya. Gitu. Oleh karena itu saya ada sheet gitu ya, ada tools yang nanti teman-teman bisa download juga Mas Iqbal. Jadi teman-teman bisa download. Baik banget nih amal jariah. Nanti ada linknya, silakan teman-teman download di situ. Nah, linknya toolsnya kayak gini Mas Iqbal. Jadi kalau kita ngomong di sini nih, nah kan kalau kita awal tadi ya, who says what, to whom, in which channel, with what effect. Who-nya kan kita nih, si pengusaha. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya nanti. Kita tampilkan juga ya di video gitu ya. Who-nya kan kita. Nah, to whom ini market. Nah, market kita ini mungkin tidak kita bahas hari ini gitu ya. Mungkin di lain kesempatan. To whom-nya itu kita harus jelas dulu market kita itu siapa. Karena kita nggak bisa membidik semua orang. Nah, bukti kita tidak bisa membidik semua orang itu buktinya adalah Pizza Hut. Pizza Hut itu dia tidak buka di kota-kota kecil.
gitu, dia kota besar gitu. Walaupun sekarang di pinggir jalan di pinggir jalan, iya, tapi kan tidak restorannya gitu ya. Iya. Gitu. McD juga seperti itu, Starbucks juga seperti itu. Nah, nah kalau kita ngomong proses marketing Mas Iqbal, yang harus clear, pertama tuhumnya nanti harus clear. Tapi yang saya share kali ini mungkin belum yang kita ngomong tools tuhumnya ya. Tapi bagaimana ketika kita create kreatif marketing, sales and marketingnya gitu. Yang saya bahas kali ini adalah sales what-nya apa. Nah, ini dia nih. Ya, in which channel-nya apa, sama efeknya apa. Oke. Ya, gitu. Nah, kalau kita ngomong marketing dari Mas Iqbal, gimana caranya meningkatkan omset dan seterusnya. Yang sering terjadi, yang saya bahas di sini tuh, orang pukul rata tadi, pokoknya aku sudah manggil food blogger, aku pengennya omsetku naik. Nah, itu hal yang mustahil gitu ya. Karena apa namanya? Pukul rata sebenarnya. Padahal efek marketing itu beda-beda. Efek marketing itu beda-beda. Iya. Ini note nih. Iya, gitu. Jadi gini, ada yang efeknya itu awareness aja. Satu, ya. Awareness itu apa? Orang tahu, bagaimana orang tahu dan kenal dengan brand. Sebatas itu awareness. Yang kedua, itu tahu doang nih. Ya, ini tahu satu brand. Tahu dan kenal. Oh, tahu brand itu tuh. Itu belum ya? Itu cuman belum beli kan? Cuma tahu saja. Tahu doang. Oke. Ya, tahu gitu. Terus efek kedua adalah consideration. Orang mempertimbangkan. Mau pilih brand apa nih? Gitu. Kalau kita ke Indomaret di situ ada air mineral banyak banget, ada air mineral, ada Aqua, ada Nestle, Fit dan seterusnya. Itu kita mempertimbangkan kan orang yang mana nih? Consideration itu berdasarkan apa? Awareness. Nah, itu nanti banyak kita harus tentuin nanti. Kita mempengaruhi orang channel consideration-nya apa? Itu ada. Makanya in which channel. Oke. Gitu. Misalkan ya ada Aqua, ada Le Minerale, ada Cleo. Ya. Itu bisa kita lihat misalkan packaging-nya mungkin kalau dilihat langsung gitu kan. Makanya orang harus paham customer journey-nya. Atau kalau orang mau makan ke suatu tempat, contoh kemarin saya mau cari tempat wisata liburan gitu kan, liburan keluarga. Saya bingung gitu kalau saya cuma cari di akun-akun kuliner yang tentang Jogja gitu atau tentang eksplor wisata Jogja, saya kayak nggak percaya mereka. Saya tanya teman saya gitu, kebetulan teman saya anaknya suka traveling banget gitu. Namanya Agus gitu. Gus, kemarin itu kemana sih gitu? Oh, ke Laguna aja dia bilang. Laguna itu mana? Yang main kapal-kapal itu loh. Dia cerita Laguna itu di belakang bandara. Saya kira tahu. Saya mempertimbangkan ke sana karena apa? Testimoni. Karena testimoni, oke. Testimoninya, di sana tempatnya begini loh. Oke, saya mempertimbangkan. Itu level consideration. Baru consideration itu. Baru consideration gitu kan. Efeknya itu mempertimbangkan testimoni. Nah, efek yang ketiga itu conversion. Nah, di level ini efeknya adalah mereka memutuskan akhirnya beli. Akhirnya masuk ke Laguna. Kenapa gitu kan? Nah, itu. Misalnya channelnya bisa kita pilih price packagingnya apa gitu. Harganya gimana Gus di sana? Oh, bagus. Kalau level ini, kalau kasus saya tadi adalah saya datang karena itu conversionnya saya datang ke Laguna itu karena testimoni. Jadi channel ini bisa pindah-pindah juga nanti Mas Iqbal. Nah, terus efek yang keempat itu ya, itu loyalitas. Jadi kenapa mereka mau beli lagi, beli lebih, beli sering, itu loyal. Beli lagi, beli lebih, beli sering. Oh, repeat order. Ya. Terus buy more gitu kan, buy often kan gitu kan. Nah, ini juga harus kita tentukan channelnya nanti apa. Gitu. Terus yang efek yang kelima gitu, advokasi, advocate. Kenapa mereka akhirnya mau merekomendasikan produk Anda ke orang lain? Nah, ini kalau sekarang lagi ngetren tuh istilahnya flywheel. Ya sering dengar tuh. Kan, flywheel marketing gitu kan. Sebenarnya delight kalau di bahasanya teman-teman flywheel marketing. Jadi advocate ini sebenarnya testimoni. Jadi kayak mungkin ada program misalkan member get member atau program reseller get reseller atau referral atau word of mouth gitu. Ya, word of mouth di sana itu loh. Kopinya enak banget, itu kan word of mouth. Di sana tuh yang kopinya itu sebelum
diramu itu metik dulu, jadi lama banget misalkan. Itu kan word of mouth kan. Pernah di Jogja ada klinik kopi. Oke. Itu kan dia terkenal karena word of mouth. Kita bikin kopi dimarahin, kopinya kamu tuh yang ini gitu. Aku mau minum kopi dimarahin. Nah itu di-create harusnya Mas Iqbal. Gitu. Jadi ini kita ngomong baru efeknya toh. Nah, sehingga kalau efeknya sudah jelas, ya. Baru Itu sampai memutuskan orang beli nggak? Ya, ini sudah belinya kan tadi di conversion ya. Terus sampai advocate. Artinya setelah conversion itu belum cukup sebetulnya. Ini yang orang sering terjebak di sini, Mas Auf. Maksud saya kalau udah jualan udah deh yang laku untuk hari ini. Iya. Padahal gitu kan, itu akan menghemat kalau kita nyusun ini Mas Iqbal. I see. Kita nyusun ini kita tuh hemat banget gitu. Karena ketika kita orang sudah advocate, levelnya advocate itu ya budget marketingnya kan nol. Gitu kan. Sedangkan kalau di level awareness, kita ngomong awareness aja deh. Ya. Dia nggak perlu teriak-teriak lagi ya. Iya, perlu teriak-teriak. Dia harus konsumen. Orang lain. Ya, konsumennya sudah gitu. Sehingga ini tools ini nanti saya bagikan Mas Iqbal. Ini maksudnya apa? Biar nanti ini teman-teman bisa integrated holistic. Secara keseluruhan dibahas gitu. Oke. Ketika mau bikin campaign, tentuin dulu efeknya itu mau apa, tidak kebiah-uyah. Nah, misal nih kita ngomong ya awareness dulu nih, kan awareness itu bagaimana orang tahu dan kenal kan. Nah, kita harus tahu dulu, kita mau ngomong itu home-nya tadi kan jelas, sehingga nanti kita channel ngomongnya awareness itu apa, harus jelas di sini. Misalnya nih, kita ngomong channelnya Instagram, Facebook, YouTube, Google, TikTok, ya Twitter, TV Ads, Radio Ads, event online, PR, word of mouth, email misalkan. Nah, sehingga nanti di sini in which channel kita bisa jelas sesuatunya apa, kita mau ngomong apa sih ke mereka di channel ini. Sehingga nanti setelah ini ada KPI-nya, tolak ukurnya jelas. Misal awareness-nya patokan supaya campaign marketing di efek atau level awareness kita berhasil itu KPI-nya adalah follower Instagram nambah 10.000. Masuk KPI. Ini dari KPI. Mas Auf, teori-teori ini yang Mas Auf tampilkan ini pasti sudah ada yang berhasil ya? Artinya apa tuh Mas contoh yang sudah taat kepada? Biasanya Mas Iqbal yang saya temui itu teman-teman yang di level korporat gitu ya, mereka terbiasa dengan bikin gini. Nah itu dia masalahnya, karena obrolan di awal tadi adalah yang kita sentuh bukan level atas ya, yang kita sentuh adalah level middle bahkan ke bawah gitu. Mungkin nggak sih teman-teman yang ada di tingkat itu mempraktekkan semuanya, atau sebetulnya cukup di conversion dan berulang kali misalkan? Ya mungkin banget Mas Iqbal gitu. Bahkan saran saya teman-teman pakai ini dulu sebelum bikin campaign, karena ini jauh kan menghemat kok. Ibaratnya tuh kalau kita dikasih waktu 2 jam nebang pohon, ya 1,5 jam itu ngasah kapak, ya selesainya mungkin setengah jam, ya lebih cepat gitu. Jadi ini sebenarnya ditata dan nanti efeknya apa? Kita bisa menghemat budget, kita bisa menghemat budget marketing. Gitu. Itu tujuannya sebetulnya. Ya. Dan terukur Mas Iqbal, ada KPI-nya, ada timeline-nya kapan sampai kapan, budgetnya berapa. Kadang-kadang begini, pengusaha-pengusaha baru gitu ya, itu males tuh lihat kayak gini Mas. Nah, di pengusaha kita kembali lagi, ada nggak sih panduan yang lebih simpel gitu setelah ini? Orang seperti saya lihat Excel aja bingung Mas, vertigo kumat tuh. Nah, kira-kira nih di pengusaha nantinya akan ada cara yang lebih, kan kalau yang lagi hot kan Eka Sila dan segala macam. Saya lebih saripatinya. Ya. Ada Mas, nanti kita masukkan ke konten namanya The Daging. The Daging. Jadi isinya tuh langsung daging. Kita ngomong marketing, daging marketing, kita ngomong operation, kita ngomong SDM, kita ngomong finance, nanti di The Daging. Gitu. Jadi teman-teman, ini pengantar saja apa yang disampaikan Mas Auf. Mudah-mudahan teman-teman sudah mulai nyangkut nih ya. Ada awareness, consideration, conversion, loyalty, dan ini kayak dakwah ya. Bukan dakwah orang misionaris atau orang dakwah itu kan begitu, pengumuman gitu kan. Kemudian mempertimbangkan mau masuk Islam, mau masuk yang lain nih. Habis itu mau jadi murtad atau mau alam gitu. Tujuannya loyal akhirnya dia ikut nyebarin kan? Ikut nyebarin.
itu dipakai nih jadi sudah. keren. Nah itulah kenapa The Pengusaha hadir. Sebetulnya kalau yang udah ngerti ilmunya, hitung-hitung ini review, pengulangan supaya lebih nancep. Yang belum ngerti ini jadi tambahan. Ini gizi buat teman-teman The Pengusaha supaya kita nggak berhenti belajar. Kayaknya itu dulu deh, Mas Alf, supaya kita bisa kalau terlalu banyak, saya yakin ntar otaknya nggak nyampe. Kita semua tunggu part selanjutnya. Jadi kita punya tagline apa nih? The Pengusaha, kerasan-rasan dan update wawasan ala pengusaha. Itu dia. Sampai ketemu di lain kesempatan.